Kemudian yang soal nomor 6, perhatikan diagram persilangan berikut. Jadi di sini ada parental pertamanya, yaitu C besar C besar atau berbulu tebal disilangkan dengan C kecil atau berbulu tipis. Nah, kemudian filial satunya atau keturunan yang pertama menghasilkan C besar C kecil atau berbulu tebal. Perbandingan keturunan F2 apabila F1 disilangkan antar sesamanya. Nah, sebenarnya tanpa kita hitung, kalau misalnya kita paham dengan konsepnya, jawabannya adalah yang A, 30 tebal dibanding 1 bulu tipis. Nah, tapi mungkin ada yang lupa, hingga Ibu akan menuliskannya. Jadi, ini ya, C besar dengan C kecil. C kecilnya Ibu tulis seperti ini, disilangkan dengan C besar dengan C kecil. Nah, berarti di sini gametnya ada apa saja? Ada C besar, C kecil, kemudian yang di sini juga ada C besar dan C kecil. Berarti kita bisa bikin kotak unetnya ya, supaya mempermudah. Berarti di sini yang ini, yang kiri, kita tulis seperti ini, kemudian yang kanan kita tulis di bawahnya seperti ini. Kemudian kita silangkan. Berarti di sini ada C besar beralis tebal, yang ini C besar C kecil ini beralis tebal juga, kemudian C besar C kecil ini beralis tebal, kemudian di sini C kecil dia beralis tipis. Nah, berarti perbandingan antara beralis tebal dan beralis tipis, yang ini tebal, yang ini baru tipis. Nah, jadi 3:1. Jadi jawabannya, maksudnya berbulu tebal ya. Jadi jawabannya adalah yang A, gitu. Itu untuk yang nomor 6. Kemudian yang nomor 7. Persilangan dua varietas tanaman padi menghasilkan kombinasi genotip itu. Jika gen K besar itu merupakan bulir beras, kemudian K kecil bulir bulan, dan T besar tanaman batang tinggi, C kecil tanaman batang pendek, kemudian sifat bulat-bulan dan berbatang pendek itu lebih disukai masyarakat. Berarti maksudnya sifat unggulnya adalah berbulir bulan dan juga berbatang pendek. Nah, pertanyaannya adalah apabila tanaman padi hasil persilangan tersebut disilangkan dengan sesamanya, genotip yang dapat menghasilkan bibit unggul. Berarti di sini kita disuruh menentukan kira-kira genotip yang dapat menghasilkan bibit unggul. Jadi genotip yang ketika disilangkan dengan sesamanya dia menghasilkan bibit unggul. Ingat, yang diinginkan atau bibit unggulnya itu bulir bulan berarti K kecil dengan berbatang pendek, berarti T kecil, berarti harus ada K kecil dan T kecil gitu ya. Nah, berarti karena yang K besar ini dominan dengan K kecil, berarti kita tidak boleh memilih K besar dengan T besar. Jadi yang ada K besar dan T besarnya kita coret gitu ya. A salah, B salah, C salah, kemudian ada D. Berarti kita pilih yang D. Jawabannya yang D, karena yang nantinya genotip yang menghasilkan bibit unggul adalah yang berbulir bulan dan juga berbatang tanaman pendek, yang genotipnya K kecil dan T kecil. Kemudian nomor 8, perhatikan peta sesilah kuda berikut. Jika gen H menentukan warna hitam dan gen H kecil menentukan warna putih, genotip kedua induk kuda tersebut, berarti kita disuruh diminta untuk menentukan genotip dari induknya itu yang paling atas gitu ya. Nah, kita lihat bahwa induknya ini yang satu warnanya hitam, yang satu warnanya putih gitu. Karena H besar ini menentukan warna hitam, berarti yang satu ini harus H besar dan yang satunya ini harus yang H kecil gitu ya. Berarti yang A ini salah karena H besar semua. Kemudian yang B ini bisa jadi, kemudian yang C ini salah karena masih hitam-hitam ya, karena di sini ada huruf besar semua. Kemudian kalau yang D ini bisa jadi, tapi kita harus mengeceknya satu persatu. Sebenarnya kalau misalnya kalian hafal dengan konsepnya, jawabannya adalah yang B. Gitu. Jadi nggak perlu kita buktikan. Tapi kalau misalnya kalian masih tidak hafal,
Kita buktikan saja. Kemudian berarti jawabannya antara B sama D ya, antara B dan juga D. Nah, coba kita pakai yang B. Jadi yang B ini berarti Ibu langsung menuliskan gametnya, ada H besar disilangkan dengan H kecil gitu ya, karena sama. Disilangkan dengan H kecil, berarti menghasilkan H besar H kecil. H besar H kecil ini berarti hitam ya. Nah, kemudian H besar H kecil ini disilangkan antar sesamanya. Berarti kalau misalnya disilangkan antar sesamanya, berarti H besar H kecil disilangkan antar sesamanya itu sebenarnya sama dengan yang bulu tebal dan bulu tipis. Jadi 3:2 gitu. Nah, ini H besar berarti dia warnanya hitam. Kemudian kalau yang satunya H besar H kecil berarti warnanya hitam juga. Kemudian ini H besar H kecil warnanya hitam juga. Kemudian yang sampingnya baru H kecil warnanya putih. Nah, di sini bisa dibuktikan bahwa anaknya yang 3 hitam, yang 1 putih. Nah, berarti yang B benar gitu. Kemudian yang D bisa kalian tulis lagi. Jadi kalau misalnya ada H besar H kecil disilangkan dengan H kecil berarti nanti anaknya kemungkinannya ada 2. Ada H besar H kecil dan juga ada H kecil gitu. Jadi anak keturunan pertamanya ini yang 1 hitam, yang 1 putih. Sedangkan anak keturunan pertama yang pada gambar ini warnanya hitam semua. Jadi yang D salah, yang benar adalah yang D. Kemudian yang nomor 9. Diketahui gen A dominan terhadap gen A kecil. Gen A besar dominan terhadap gen A kecil. Gen Y dominan terhadap gen Y besar, dominan terhadap gen Y kecil. Berdasarkan kotak poni tersebut, hasil persilangan yang mempunyai fenotip sama tunjukkan angka gitu. Berarti kita harus mencari fenotip yang sama gitu. Kita lihat yang nomor pilihan yang A. 128. Yang satu A besar Y besar, yang 2 A besar Y besarnya juga ada. Kemudian yang 8 A besar sama Y kecil. Nah, ini berarti salah ya nomor 1 karena Y-nya harusnya besar. Jadi kesalahannya di nomor 8. Karena dia tidak sama, beda sendiri. Kemudian yang B 1 5 11. 1 A besar Y besar, 5 A besar Y besar juga ada. Kemudian 11 A kecil Y besar. Nah, ini juga salah, kesalahannya di nomor 11 karena harusnya dia A besar tapi dia A kecil gitu. Berarti salah. Kemudian kita lihat yang C 6 8 sama 14. Yang 6 itu A besar Y kecil, kemudian yang 8 A besar Y kecil, oke, sama. Kemudian 14 A besar Y kecil. Nah, jadi jawabannya yang C karena sama gitu ya, walaupun hetero, tapi dia sifat dominannya menutupi dengan sifat yang resesif gitu, menutupi sifat yang resesif. Jadi yang C ini benar. Kemudian yang D, yang nomor 6 A besar Y kecil, kemudian yang 15 A kecil Y kecil. Jadi 6 sama 15 aja sudah berbeda, berarti salah. Berarti jawabannya yang C. Kemudian yang nomor 10. Dalam sebuah keluarga, seorang istri mempunyai ciri fenotip berlangsung pipis dan lidah dapat menggulung, sementara itu suaminya mempunyai ciri fenotip tidak berlangsung pipis dan lidah dapat menggulung. Berdasarkan ciri kedua orang tua tersebut, persentase kemungkinan anaknya memiliki ciri fenotip sama seperti ibunya sebesar, berarti kita harus menghitung keturunannya. Jadi kita tulis di sini. Ini ya. Kita tulis di sini yang istrinya itu T besar T kecil, T besar T kecil, menikah dengan seorang suami, kita hilangkan dengan
kecil, T kecil, T kecil, T kecil dengan T besar, T kecil. T besar, T kecil. Nah, kemudian kita cari gametnya. Gametnya di sini berarti J besar, T besar, kemudian T besar, T kecil, kemudian yang ini T kecil, T besar, kemudian ini yang cewek ya, gamet yang cewek. Kemudian T kecil, J kecil, T kecil gitu. Nah, kemudian selanjutnya T kecil, T besar ini untuk yang gamet yang suami, yang ini T kecil, T kecil gitu. Nah, berarti bisa kita silangkan. Nah, di sini ada C besar, T kecil, T besar, T besar. Kemudian yang selanjutnya ada C besar, T kecil, T besar, T kecil, T besar, T kecil. Kemudian yang di sini T kecil, C kecil, C kecil, C kecil, T besar, T besar. Kemudian yang selanjutnya ada T kecil, C kecil, T besar, T kecil. Kemudian yang selanjutnya ada C besar, C kecil, C besar, C kecil. Ini C besar, C kecil, C kecil, C kecil. Kemudian yang ini C kecil, C kecil, C kecil, C kecil, T besar, T kecil. Kemudian yang ini C kecil, C kecil, C kecil, C kecil. Ya. Kemudian kita hitung gamet yang sama dengan induknya. Yang sama fenotipnya yang sama dengan ibunya. Yang ibunya itu berarti apa? Berarti langsung pipit dan lidah menggulung. Berarti harus ada T besar dan T besar. Jadi ini 1, 2, 3, kemudian 3 aja ya. Jadi adanya 3. Berarti 3 ya. 3 aja. Berarti ada 3 fenotip yang sama dengan ibunya. Berarti 3/8 kali 100%. Kali 100% itu hasilnya adalah yang C, 37,5%. Itu hasilnya yang C. Gitu, berarti jawabannya yang C. Gitu. Itu untuk yang nomor 10.